Hadir di tengah-tengah kita Dr. Al-Ghazali. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Direktur. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya baik. Pertama saya ucapkan terima kasih, suatu apresiasi yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana yang langsung melakukan podcast dengan kami dari Rumah Sakit Jantung itu Direktur Utama Kendari POS Bapak Irwan Zainuddin. Jadi perlu saya sampaikan bahwa awal atau sejarah singkat kenapa Rumah Sakit Jantung didirikan di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari ini pada awalnya dari Bapak Gubernur Ali Masih dulu, pasangan Aman Ali Masih Lukman Abu Nawas, di mana ada salah seorang sahabat yang saat itu mengidap penyakit jantung. Dan setelah melihat ternyata memang ada beberapa hal yang sangat diperhatikan untuk memberikan pelayanan jantung itu. Nah, setelah dilihat termasuk kita tidak memiliki tenaga ahli jantung yang lebih kompleks, maksudnya yang lebih utuh misalnya. Salah satu di antaranya BTKV, dokter bedah jantung yang melakukan pembedahan. Bahkan tahun 2015 kalau saya tidak salah, Pak Sekda saat itu yang menjadi wakil gubernur pasangan itu Pak Lukman Abu Nawas, itu dilakukan bypass jantung. Itu dilakukan di Jakarta, yang mestinya sudah bisa dilakukan di sini. Nah, berangkat dari situ, hal-hal ini yang membuat kenapa pasangan Ali Masih Aman ini untuk melakukan. Jadi kami menyampaikan lewat media, lewat podcast ini, bahwa alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, pertama ada cath lab hybrid, itu baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, acuan kita selama ini yang ada di harapan kita itu sudah berjalan sebanyak 32 tahun. Jadi itu alat ini belum ada, bahkan baru tahun ini mau ada. Kemudian yang kedua, ada alat namanya microscope surgery nanti yang digunakan oleh dokter bedah saraf ini, itu juga baru ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta. Nah, kemudian selain itu alat-alat yang mendukung fasilitas lain selain pelayanan jantung, nanti ada layanan unggulan yang akan dikembangkan nanti, seperti misalnya bedah saraf, kemudian urologi, uronefrologi. Nah, itu kami juga sudah memiliki alat namanya SWL, SIAM. Alat ini digunakan untuk pasien-pasien pada pasien yang batu ginjal. Nah, kita tahu bahwa tingkat zat kapur yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara ini kan sangat tinggi. Tidak perlu lagi dengan menggunakan pisau operasi, cukup dengan menggunakan sinar. Jadi pertama begini Pak Dir, bahwa kami melakukan perekrutan beberapa waktu yang lalu. Di istilahnya itu ada penambahan P1 dari perekrutan itu sebanyak 187 orang, kemudian penambahan sebanyak 300 lebih. Nah, berbeda memang pelayanan di rumah sakit umum dengan pelayanan di rumah sakit khusus. Pelayanan di rumah sakit khusus, anggap saja misalnya pasien jantung itu harus dirawat oleh satu orang perawat. Nah, ini yang akan memberikan perhatian secara paripurna, secara sempurna kepada pasiennya. Kemudian ini bergantian, karena kalau satu pasien, satu perawat, kemudian itu terus, ya tentu tidak bisa. Sehingga dengan demikian perawat ini secara bergantian. Kemudian yang kedua, dalam peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia kami di awal-awal ini benar-benar dari bidang pendidikan dan pelatihan dengan semua yang ada di bidang kami itu memberikan in-house training namanya, itu memberikan memberikan edukasi kepada semua, termasuk salah satu di antaranya saya katakan tadi bahwa komunikasi yang efektif, kemudian bagaimana dengan pengasuhan keperawatan baik awal, kemudian bagaimana dengan resepsionis nanti yang memberikan senyum, sapa, salam kepada pasien sehingga dia datang dengan tidak senyum, kemudian dilakukan pengobatan, pulangnya dengan senyum baik tentunya begitu Pak. Nah, ada hal yang memang sangat penting untuk dilakukan dalam hal kesehatan, karena boleh saya katakan bahwa sehat itu sangat mahal. Di mana terukur mahalnya? Ketika orang sakit, maka banyak kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan. Nah, cara yang dilakukan ini adalah tentunya pertama harus memperbaiki lifestyle dengan tidak merokok tentunya, kemudian olahraga teratur, kemudian makan makanan yang gizi seimbang, istirahat teratur, kemudian ya tentunya yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Nah, kami berharap di sini insya Allah Bapak PJ Gubernur, Bapak Andap tentunya ini
akan memberikan sokongan, dukungan kepada kami, dan insya Allah saya kira kami yakin terhadap hal itu. Kami juga sudah pernah menyampaikan kepada beliau bahwa rumah sakit ini benar-benar harus cepat memberikan pelayanan sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara bisa merasakan pelayanan yang ada. Jadi izin Pak Direktur bahwa memang seyogyanya rumah sakit ini sudah beroperasi dari bulan 6 atau bahkan paling tidak bulan Agustus kemarin sebelum Pak Ali Masih meletakkan jembatannya. Akan tetapi sesuatu dan lain hal, kemudian kemarin kami sudah menyampaikan beberapa alat yang sehubungan dengan izin Bapeten, Badan Pengawas Nuklir. Nah, di sini alat ini kami sudah sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada izinnya, karena alat-alat seperti CAT lab tadi, ESWL, kemudian CT scan itu harus ada izin dari Bapeten. Kalau itu sudah ada, kemudian kami punya alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada izinnya, yang menunggu izinnya. Izin penggunaan gitu ya. Izin penggunaan, betul Pak Dir. Nah, setelah ini ada, kemudian dokter kami sudah siap untuk pelayanan dasar jantung dulu. Kami tentu menyampaikan kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Andap, setelah beliau melihat bahwa waktunya sudah sangat tepat, tentu beliau menyampaikan hari ini atau kapan kami sudah bisa progress go on. Jadi langsung kita launching soft opening atau grand opening. Kalau grand opening mungkin belum Pak Dir, karena yang kami lakukan dulu ini step by step pelayanan poliklinik dulu, dan sehubungan dengan itu ada poliklinik jantung, saraf dan umum. Setelah itu kami beranjak ke IGD-nya, dan setelah IGD baru rawat 2024 kita. Insya Allah. Pertama kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ali Masih dan Bapak Lukman. Kemudian ucapan apresiasi terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Andap. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang membantu kami dalam proses pembangunan rumah sakit dan insya nanti pelayanannya. Kami berharap bahwa dengan berjalannya pelayanan di rumah sakit ini, masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara tidak perlu lagi mengeluarkan kos yang mahal, yang menunggu waktu lama, harus ke Makassar misalnya 5-6 bulan, kemudian ke Jakarta sampai berapa bulan, itu pun menunggu, yang mengeluarkan kos yang banyak. Dengan di Kendari, maka insya Allah semuanya bisa diminimalisir, dan mari menjaga rumah sakit yang kita cintai bersama. Harapan kami tentunya bahwa jangan sakit, tetapi kalau sakit berhubungan dengan jantung silakan datang, dan karena memang ini memberikan sesuatu kepada masyarakat. Harapan kita mudah-mudahan rumah sakit jantung ini insya Allah bisa memberikan pelayanan yang terbaik, paripurna, dan dikenal di Indonesia Timur, kawasan Indonesia Timur, dan insya Allah internasional pada umumnya. Begitu Pak Direktur. Ya, makasih Dok. Luar biasa pemirsa dari Po Channel. Mendengar beliau saja ngomong kita sudah nyaman, dan itu gambaran bahwa datang ke rumah sakit jantung Sulawesi Tenggara pasti nyaman, dan pasti kita berharap ini akan bisa meringankan kita, karena kata orang berobat itu mahal karena terlalu banyak embel-embelnya gitu, menunggu. Dan kalau masyarakat membutuhkan tinggal datang ke rumah sakit jantung Sulawesi Tenggara dan bisa menghubungi nomor ini untuk langsung nanti gitu. Demikian karena di Po Channel kita diskusi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, dan kita berharap bahwa marilah kita berbangga atas segala pembangunan dibangun oleh pemerintah Sulawesi Tenggara, dan mudah-mudahan itu akan terus berkembang dan maju terus bersama kemajuan daerah, dan kita berharap ini akan berdampak kepada kita semua. Demikian pemirsa dari Po Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.